Baik anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sekarang kita akan mengecek kehadiran siswa-siswi absen ya. Kalau absen anak-anak. Alfa Mirja. Alfa Mirja. Raya. Ardiansa. Naila. Dipani Indri. Jesslyn. Gibran Putra. Karin. Marsianus. Martel. Mimi. Teno. Mutia. Jason. Aulia. Ratu Ayu. Rindu Hana. Sylvia Olivia. Asia. Veronica Adel. Willy Lim. Baik anak-anak, sebelum memulai materi kita, Bapak akan menjelaskan tentang olahraga. Jadi di dalam olahraga itu kita harus menjaga keselamatan diri. Nah, jadi anak-anak harus bisa menjaga keselamatan diri, ya. Jadi saat olahraga harus sportif, ya, harus bisa menjaga teman-temannya juga, ya. Jangan ada yang membuat temannya cedera atau luka, ya. Jadi di dalam olahraga juga kerjasama kelompok, ya, kerjasama kelompok, ya. Jadi perbedaan pendapat biasa, ya. Jadi gimana caranya memecahkan masalah, ya, di dalam kelompok itu supaya masalah yang kita bicarakan itu dapat diselesaikan dengan baik, ya. Jadi jangan dijadikan permasalahan berat. Jadi biarlah permasalahan itu bisa diatasi dengan baik. Nah, kemudian olahraga juga diawali terlebih dahulu apa namanya? Ya, pemanasan. Jadi pemanasan itu tujuannya supaya tidak terjadi apa? Ya, cedera pada bagian otot. Ya, jadi untuk mengawali olahraga itu harus diawali dengan pemanasan terlebih dahulu supaya otot-otot kita siap berolahraga. Ya, oke. Nah, sebelum kita memulai materi kita, Bapak akan mengajak anak-anak stretching dulu. Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri supaya semangat, ya. Nah, jika Bapak bilang salam berjawab, gimana jawabnya? Ya, oke. Kita mulai sama-sama. Salam berjawab. Sehat, kuat, semangat. Sekali lagi, salam berjawab. Sehat, kuat, semangat. Ya, silakan dulu. Silakan tepuk tangan. Baiklah anak-anak, kita akan masuk materi.
untuk materi kita hari ini. Sebelum masuk materi, lebih dahulu tepuk semangat dulu, biar semangat. Tepuk semangat. Baik, anak, Bapak akan menjelaskan materi tentang hari ini, yaitu atletik. Ya, materi kita hari ini adalah tentang atletik. Ya, atletik itu adalah kombinasi gerak berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Itulah atletik ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui permainan estafet anak-anak dapat menganalisis konsep kombinasi pola gerak dasar lokomotor. Tahu lokomotor? Apa itu lokomotor? Sebutkan jenis geraknya seperti apa? Iya. Iya. Melompat, ya, berjalan, berlari, melompat. Itulah jenis gerak lokomotor. Kemudian non lokomotor. Apa non lokomotor? Geraknya seperti apa? Iya, berjalan di tempat. Terus mengayun. Ya, misalnya kan lompat ini. Nah, itu kan mengayun. Kakinya mengayun. Itu namanya non. Ya. Jadi di dalam lompat itu ada lokomotor dan non lokomotor. Nah, dalam tempat juga ya, menekuk juga. Itu non lokomotor dan di tempat. Dan manipulatif. Nah, manipulatif itu tahu apa tuh gerak manipulatif? Ada yang tahu manipulatif? Apa? Manipulatif? Melempar. Apa lagi? Melempar, menangkap. Ya, melempar, menangkap itu namanya manipulatif. Gerak yang menggunakan benda. Ya, itu disebut manipulatif. Dalam bentuk kombinasi aktivitas gerak dasar, berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Itulah tujuan utama anak-anak pada pelajaran hari ini ya. Jadi anak-anak menguasai gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk kombinasi aktivitas gerak dasar, berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Kemudian yang kedua, anak-anak melalui permainan estafet, anak-anak dapat mempraktikkan. Nah, mempraktikkan itu tahu mempraktikkan? Apa mempraktikkan? Mempraktikkan itu mempraktikkan itu melakukan. Ya, melakukan konsep kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk kombinasi aktivitas gerak dasar. Seperti apa? Gerak dasarnya berjalan, lari, melompat, dan melompat. Jadi anak-anak bisa melakukan gerak dasar tersebut. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa itu atletik? Nah, siapa yang tahu atletik? Silakan angkat tangan. Siapa yang tahu tentang atletik? Silakan. Ada yang tahu? Tidak tahu? Baik. Kalau tidak tahu Bapak akan jelaskan ya. Nah, ini atletik. Atletik adalah cabang olahraga berupa aktivitas fisik atau jasmani, ya, fisik atau jasmani. Ini nama fisik namanya ya. Tubuh olahraga kita ini namanya fisik, ya. Tangan, kaki itu namanya fisik. Yang dinamis dan harmonis, harmonis. Termasuk di antaranya adalah lari, lompat, jalan, dan lempar. Itulah dia namanya atletik. Ya.
Jenis-jenisnya itu gerakannya lari, lompat, jalan, dan lempar. Itu namanya gerak atletik. Kemudian atletik juga mempunyai lembaga atau organisasi. Organisasi itu adalah badannya, ya, badannya atletik. Itu terbagi dua, ya, secara dunia atau internasional dan secara nasional atau Indonesia sendiri. Ya, masing-masing punya organisasi. Nah, apa itu organisasi internasional? Yaitu adalah Association Athletic Federation yang disingkat IA atau IAAF. Itulah organisasi atletik internasional atau organisasi atletik dunia, ya. Berarti semua negara itu berbadan ini, ya. Semua negara itu namanya internasional, badan organisasi internasional. Kemudian untuk organisasi atletik Indonesia itu namanya disebut Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau disingkat PASI. PASI. Persatuan, P-nya persatuan. Terus A-nya apa? A. Atletik. S-nya seluruh. I-nya. Nah, jadi harus tahu apa yang organisasi atletik Indonesia. PASI. Apa organisasi internasional atau dunia? Jadi harus tahu, ya. Nah, aktivitas kombinasi berjalan, berlari, melompat, dan melempar melalui permainan estafet jari lompat. Nah, apa artinya estafet jari lompat? Apa yang tahu? Apa itu estafet jari lompat? Silakan angkat tangan atau jawab. Ya, silakan angkat tangan. Ya, berjalan, berlari, melompat, dan melempar atau disebut lompat, ya. Estafet lompat. Nah, ini dia gambar atau gerakan berjalan, ya, berjalan. Nah, ini berjalan itu adalah gerakan tubuh yang dilakukan dengan cara satu kaki selalu menyentuh tanah. Ini adalah gerakan yang paling dasar dan sering dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kita lakukan sehari-hari berjalan. Ya, jadi inilah aktivitas yang sering atau rutin kita lakukan selagi kita beraktivitas, ya, kecuali tidur. Apakah ada orang tidur berjalan? Tidak ada, ya. Jadi selagi aktivitas itu ada, pasti kita sering melakukan gerakan berjalan, ya. Nah, adapun teknik yang harus dilakukan yang benar, gerakan berjalan yang benar itu adalah gerakan teknik yang benar, posisi berjalan, yaitu posisi tubuh tegak, ya, dengan arah pandangan ke depan, jadi tegak, ya, arah pandangannya ke depan. Jadi supaya apa? Kalau arah pandang ke depan, supaya apa? Kenapa ketika berjalan harus pandangannya ke depan? Supaya tidak nabrak, ya, atau apa? Terjatuh atau iya, bisa saja kalian kita sandung, ya, kakinya kena batu, kena lubang dan sebagainya. Jadi harus pandangannya ke depan, ya. Jadi kemudian posisi tubuhnya harus juga tegak, ya, supaya apa? Gerakan berjalannya lebih baik dan lebih sempurna, ya.
kebiasaan jelek, misalnya kalau kerjanya begini agak bungkuk, nanti badannya kebiasaan jadi jalannya bungkuk ya, itu jelek. Ya, jadi biasakan jalan itu harus tegak lurus, ya, supaya postur atau tulangnya tetap lurus, ya. Karena pisan yang jelek itu akan mempengaruhi tulang, apalagi anak-anak masih masa pertumbuhan, ya, tulang-tulangnya masih masa perkembangan. Jadi posisi duduk yang benar, posisi berjalan yang benar, berlari yang benar itu harus dikuasai. Kemudian langkahkan kaki secara bergantian, ya. Jadi ketika berjalan itu adalah kakinya bersamaan. Tidak ada. Jadi kakinya bergantian, kaki kiri, kanan, dan begitu. Ya. Kemudian gunakan gerakan tangan untuk membantu keseimbangan. Ya, jadi tangan itu harus bergerak ketika berjalan. Ya, jadi harus bergerak. Ya, ini. Ya, ketika berjalan itu jangan tangannya diam kayak gini. Bagusnya kalau jalan begini. Ya, jadi biasakan jalan itu tangannya bergerak. Ya, lurus ke bawah. Ya, lurus. Ya. Rileks aja, usah kaku, santai. Lebih bagus ya gerakannya. Ya. Kalau tangannya diam aja kurang bagus, kurang efektif juga. Jadi bisa saja kita terjatuh, ya. Karena ini keseimbangan kita ketika kita berjalan. Kalau tangannya lebih gerakan, maka bisa saja terjatuh, ya. Kemudian latihan jalan dapat dilakukan dengan berbagai variasi, seperti jalan cepat. Tahu jalan cepat? Nah, seperti apa jalan cepat? Nah, seperti berlari tapi berjalan. Dan posisinya juga agak beda ketika jalan cepat. Itu ada perlombaannya. Biasanya di tingkat dunia itu ada lomba jalan cepat, ya. Seperti berlari gerakannya. Kemudian ada juga jalan santai, ya, jalan santai atau trek yang berbeda. Jalan santai, ya, seperti kalian mau ke sekolah biasanya jalan. Ada yang jalan di sini, ya. Jadi dia membiasakan lari, ya, nanti bisa jatuh. Jadi ada perlombaan lari, nah, itu baru lari, ya. Kalau bisa berjalan supaya tidak terjatuh. Itu dia gerakan berjalan. Kemudian yang kedua adalah gerakan berlari. Nah, jadi itu ada gerakannya. Gerakan kakinya berbeda dengan gerakan berjalan. Ya. Kalau gerakan berlari cepat atau lambat kakinya? Ya, kalau berjalan lambat. Di situ perbedaannya, ya. Kemudian pengertian lari. Lari adalah gerakan tubuh dengan kedua kaki bergerak secara bersamaan dan tidak selalu menyentuh tanah secara bersamaan. Ya. Ketika berlari itu dia tidak bersamaan menyentuh tanah. Dia sedikit diangkat kakinya, agak diangkat, sedikit tinggi dari gerakan berjalan. Adapun teknik gerakan berlari, posisi tubuh tegak dengan pandangan ke depan, ya. Dan kalau bisa sedikit agak condong ke depan. Kalau berlari supaya kencang, ya. Jadi beda. Kalau terlalu tegak dia enggak cepat, jadi harus dikendongkan sedikit, ya. Jadi agak condong ke depan, jangan terlalu condong juga, nanti bisa tersungkur jatuh. Jadi ketika berlari posisi tubuh itu sedikit condong ke depan. Dan gerakan kedua tangan secara bergantian untuk membantu keseimbangan. Ya. Jadi gerakan tangan itu harus juga kencang. Ya. Dia sedikit ditekuk ke depan. Ya. Nah, ditekuk. Beda dengan gerakan berjalan. Kalau berjalan lurus tangannya, lurus ke bawah.
Kalau berlari ditekuk ke samping, ya. Dan mengayuh ke depan ke belakang. Makin cepat ayuan tangannya, makin cepat gerakan larinya. Itu dia teknik berlari. Ya. Kalau kalian larinya gini lambat, ini juga lambat hari ini. Jadi harus sesuai ini kan tempat keseimbangan. Makin kencang kalian mengayuh tangannya, makin kencang juga kecepatan lari. Kemudian angkat lutut tinggi saat berlari dan dorong tanah ke dengan kuat. Ya, jadi lututnya sedikit diangkat, agak ditekuk, agak tinggi supaya larinya lebih kencang, ya, atau cepat. Itu teknik berlari. Kemudian latihan. Adapun latihan lari bisa dimulai dengan jogging. Jogging ringan, tahu jogging? Apa itu jogging? Lari kan? Ya, lari pagi atau disebut jalan lari apa? Lari santai. Ya, itu namanya jogging. Ya, bisa dilakukan pagi hari dan sore hari, bukan siang hari ya. Kenapa olahraga tidak boleh dilakukan siang hari? Ya, karena faktornya ya. Dan juga apa? Polusi udara sudah tercemar. Jadi ketika kita berlari berhirup udara yang tidak sehat. Banyak asap motor, asap kendaraan, dan debu. Kalau pagi kan dia masih embun masih banyak, jadi belum ada terlalu banyak debu, ya. Juga sore, ya. Dan juga matahari juga berfungsi, ya, berguna bermanfaat bagi tubuh kita, ya. Secara langsung vitamin D untuk tulang kita biar kuat, ya. Nah itu dia untuk teknik, ya, atau latihan. Nah, yang ketiga itu apa? Lompat. Lompat adalah gerakan tubuh yang melibatkan dorongan dari kaki untuk terangkat dari tanah dan kemudian mendarat kembali, ya, melompat. Ya, jadi semua kaki terangkat dan mendarat bersamaan. Tekniknya posisi tubuh berdiri tegak dengan kaki sedikit dibuka. Kemudian tekuk lutut untuk mempersiapkan dorongan. Lompat dengan dorongan kaki dan usahakan mendarat dengan lembut. Ya. Jangan terlalu kuat, jadi sakit kakinya. Kalau lembut agak ngeper, gitu. Lututnya agak ngeper, ya, maksudnya. Nah, kemudian latihan lompat dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti lompat tali, lompat jauh, atau lompat tinggi. Latihan ini juga membantu dalam meningkatkan kekuatan kaki dan koordinasi. Siapa di sini yang bisa melompat? Atau yang tidak bisa melompat? Angkat tangan. Semuanya bisa? Bisa ya. Ya, lompat tuh agak mudah ya dilakukan. Nah, biasanya lompat ini yang sering dilombakan di tingkat baik itu nasional maupun internasional itu lompat jauh. Ya. Dan lompat apa? Biasanya yang sering dilombakan selain lompat jauh? Lompat tali. Yang pakai mister tuh, lompat apa namanya? Lompat tinggi. Iya, itu sering dilombakan. Ya. Lompat jauh dan lompat tinggi. Lempar. Nah, siapa yang di sini yang kurang bisa melempar dengan baik? Ya, jangan malu-malu. Kalau kita kan sama-sama belajar ya, nggak usah malu. Nah, jadi dengan tidak bisa melakukan lempar dengan pelajaran hari ini kita bisa bersama-sama belajar gimana cara melempar dengan baik dan benar. Ya. Nah, adapun pengertian lempar adalah gerakan
tubuh untuk menggerakkan objek. Tahu objek? Apa itu objek? Ya, objek itu bisa bola, bisa turbo. Ya. Jadi nanti kita ada bentuk dua objek yang kita lempar, yang anak lakukan di lapangan. Ya, ada bola dan ada turbo. Ya, itu namanya disebut objek. Seperti bola atau benda lainnya. Nah, di sini ada benda lainnya. Itu nanti lempar itu banyak, luas, ya, yang bisa dilakukan. Bisa juga batu juga bisa kalau kita kan untuk latihan lompat. Ya. Banyak benda yang bisa kita lakukan. Dari satu titik ke titik lainnya. Artinya dari sini ke sana. Ya. Misalnya dari Pak Guru ke Eno. Ya. Itu namanya dari titik 1 ke titik 2. Ya. Atau titik lainnya. Adapun teknik melempar, posisi berdiri dengan kaki satu ke depan dan satu di belakang. Ya, jadi satu di depan, satu ke belakang. Yang mana yang enak kira-kira? Ya, apakah kaki kiri atau kaki kanan? Yang kira-kira yang paling enak menurut kalian? Ya, jadi salah satu kaki ke depan dan ke belakang. Kemudian pegang objek atau benda yang kalian akan lakukan lemparan dengan kedua tangan. Kalau bola, oke, satu tangan atau dua tangan yang efektif. Ya, dan kecuali bola kasti. Kalau kecil kan nggak perlu dua tangan, ya kan? Kasti, football. Nah, pegang dengan kedua tangan atau satu tangan. Nah, di situ ada satu tangan. Ya, lihat objek yang kita lempar, apakah besar atau kecil. Ya. Tergantung pada objek yang dilempar. Ya. Kemudian ayunkan lengan ke belakang. Ya, sebelum melempar tuh ayunkan ke belakang. Kalau posisinya ke depan, dua tangan tadi ke belakang dulu gini. Baru ke depan. Adapun latihan lempar. Latihan lempar bisa dilakukan dengan berbagai objek seperti bola basket, bola golok, bola tenis, bola bisbol, dan turbo. Banyak lagi untuk kita bisa latihan cara melempar. Banyak benda-benda yang bisa kita lakukan atau kita buat. Ya. Fokus pada kekuatan dengan dan teknik lempar yang tepat. Ya, jadi fokus mana sasaran yang akan kita lempar. Ya, supaya lemparan kita itu tepat sasaran. Ya, itu maksudnya ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Baik. Nah, di sini ada estafet dari lompat. Ya, jadi anak-anak akan melakukan permainan estafet lari, jalan, lompat, dan lempar, atau disingkat estafet dari lompat. Jadi permainannya nanti akan dilakukan tim atau kelompok, ya, dan individu. Selain kelompok juga ada individu. Ya. Nah, ini gambar lapangannya. Gambar lapangan dalam melakukan gerakan berjalan, berlari, melompat, dan berlempar. Nah, ini dia video teknik cara berjalan, cara melempar, cara berlari. Silahkan ditonton dengan baik.
dia gerakan berjalan. Ya, posisi badannya tegak, tangannya diayunkan. Nah ini posisi gerakan berlari. Nah ini dia melompat. Nah ini gerakan melempar. Ya, dia menggunakan bola. Itu dia teknik dasar gerakan berjalan, berlari, melempar. Nah, Bapak akan bagi kelompok 6 kelompok ya. Dan Bapak akan membagikan lembar kerja atau LKPD. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 mana? Ya, kelompok 5 ya. Kelompok nah, ya. Silakan kerjasama ya. Nah, jadi di situ ada nama kelompok, tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompok. Nanti Bapak akan mendemonstrasikan gerakan atau memperagakan gerakan di depan. Nanti kalian silakan ditulis gerakan apa yang Bapak lakukan di depan. Nah, ada 4 jawaban yang harus masing-masing kelompok jawab, ya. Silakan jawablah pertanyaan yang Bapak peragakan di depan, ya. Sudah tulis nama-nama kelompoknya? Baik, kalau sudah silakan perhatikan. Ya, Bapak akan peragakan gerakannya. Nanti kalian tulis gerakan apa Pak yang Bapak lakukan. Ya. Oke, Bapak akan lakukan ya. Perhatikan baik-baik. Oke, Bapak ulangi lagi gerakannya. Silakan ditulis jawabannya. Ya, silakan dikomunikasikan jawabannya bersama kelompoknya. Sudah? Ya. Sekarang yang kedua. Ya. Silakan perhatikan gerakannya. Ya. Sekali lagi Bapak akan lakukan contoh gerakannya. Ya, silakan tulis jawabannya.
Dan tuliskan elemen apa yang didapat dari manfaat gerakan tersebut. Nomor 2 tadi. Elemen apa yang didapat atau manfaatnya gerakan yang dilakukan yang Bapak peragakan tadi. Ya, kebugaran jasmani apa yang didapat ketika melakukan gerakan tadi. Sudah? Oke, yang selanjutnya nomor terakhir. Nomor berapa? Oh, nomor 3 ya. Ya, nomor 3 ya. Ya, perhatikan nomor 3. Ya. Jelas? Jelas kan? Oke, yang kemudian apa perbedaannya? Tuliskan perbedaan dari gerakan tersebut. Perbedaannya. Tuliskan perbedaannya dari gerakan yang Bapak lakukan tadi. Perbedaannya. Sudah? Oke, yang terakhir nomor 4. Nomor 4, perhatikan. Ya. Jelas? Dan masukkan ke dalam cabang lomba atletik. Sudah? Baik, kalau sudah, silakan satu orang mengumpulkan lembar jawabannya. Satu orang, sebelah semua orang dulu. Ya, bukan di meja. Baik, sekarang kita akan melakukan masuki materi permainan jalan, lari, lompat dan lompat. Silakan langsung ke lapangan. Ya, ikuti Bapak. Siap, break. Jangan lupa break.
gerakan di tempat. Gerak. Baiklah anak-anak, hari ini kita sebelum olahraga kita pemanasan terlebih dahulu. Jadi bentuk pemanasannya permainan bola beracun, ya. Bahkan nanti yang kena lempar nanti yang mati atau berhenti dalam permainan. Oke, batasnya tali yang ada di sini ya. Ya, silakan talinya. Bagi dulu talinya. Baik, ini batas itu ya permainannya. Jadi nanti jangan ya, kalau sudah selesai silakan ke samping. Ya, jadi kelompoknya 1 2 3. Mana 1 2 3? Kelompok 1 2 3. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Lawan kelompok mana? Dapat. Ya, jadi nanti Ini nampak. ya. Bapak akan lakukan lemparan ke kelompok 456. Nanti kalian lempar ke kelompok 1 2 3 ya. Ya, silakan. Ya. Kalian mencat, boleh mencat di samping aja. Ya, ya. Nah, silakan, satu. Satu lah. Kerjasama. Boleh kerjasama kiri bolanya. Ya. Lempar bolanya, lempar ke itu. Lempar lawan. Ya, kena. Jadi mesti. Bagus. Angkat, angkat. Ya. Lempar. Mana lawannya? Lempar, lawannya lempar. Yang sudah kena berarti berhenti dalam permainan. Tembak pilek. Bocor lari. Oke, kembali ke barisan. Empat bilek ah. Ayo anak-anak, dunia siap, gerak. Bisa cepat, gerak. Kita akan masuki materi gerakan berjalan, berlari, melompat dan melempar. Bapak akan contohkan gerakan berjalan, berlari, melompat dan melempar. Silakan perhatikan baik-baik.
Ya, Bapak akan mulai ya. Ketika peluit dibunyikan, berarti sudah mulai berjalan. Ya. Siap. Dan melempar. Ya, lempar dulu, tapi lempar bola. Nah, dia sasarannya harus masuk ke dalam lingkaran bola hop ya. Sudah dibuat. Ya, berarti sudah mengena ya. Berarti sasarannya sudah pas. Boleh dengan yang ini, boleh juga tidak. Tetap masuk ke dalam lingkaran. Oke, sekarang Bapak akan panggil satu-satu ya, secara individu. Yang lain boleh duduk dulu, kakinya diluruskan. Cari tempat yang agak dingin, jangan dingin, boleh ke samping. Sekarang yang pertama yaitu Alfa Mirja. Ini Alfa Mirja, kemudian Raya, sana Raya. Siap? Satu, dua, lanjut. Tadi kelas ya. Tadi kelas ya. Tadi kelas ya. Ya. Naila. Ya, ada sini aja. Oke, siap. Kayaknya aku ambil dalam masuk ke kayaknya ambil. Ikan Indri. Deslin. Deslin.
Gibran. Bawa Fandi sama Putra. Putra, ada Putra? Karin. Ya. Marcianus sama Marcel. Marcianus, Marcel. Mimi. Siap. Udah penyaji nih. Seno. Sama Mulia Sapri. Desen. Lupa Kopia sama Aulia. Ya Aulia. Siap. Ratu Ayu Mandika sama Rindu Hana. Siap.
Sekarang Alif sama Mondi. Alif. Ya Rizky sama Mondi. Ya, siap. Baik, sekarang tadi pakai video, sekarang berkelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini kelompok 1, karena kelompok 2. Ya, sesuai. Ya, satu orang. Nah. Masalah ini dia. Ah, kamu itu. Siap. Siap. Satu. Belum selesai. Siap. Satu, dua. Ya. Lanjut, kelompok 3 sama 4. Boleh ini bolanya. Satu. Satu. Ya, siap. Satu. Udah dulu. Satu, dua.
Siapa yang satu? Yang dua siapa? Kelompok 6 mana? Kelompok 6. Dah siap? 1, 2. Silakan kembali ke barisan. Ya, kembali ke barisan. Baris. Siap, gerak. Lanjut ke depan, gerak. Ya. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Baik, kita sudah anak-anak sudah melakukan gerakan berjalan, berlari, melompat, dan melempar secara bergantian, baik itu individu maupun berkelompok ya. Jadi setelah anak-anak melakukan gerakan tadi, gerakan apa yang sulit dilakukan? Ya, jadi kesulitan anak-anak adalah di dalam melempar ya, dalam gerakan melempar. Nah, jadi nanti anak-anak di rumah boleh latihan lagi cara melemparnya ya. Melempar sasaran dengan benar gimana ya, supaya nanti anak-anak sudah terbiasa gerakan melemparnya seperti apa. Oke anak-anak, sekarang kita akan kembali ke kelas seperti tadi. Silakan anak-anak kembali ke kelas dengan tertib. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan membagikan kembali ke KPD setelah anak-anak melakukan gerakan kombinasi jalan, lari, lompat, dan melempar. Nah, apa saja yang anak-anak rasakan nanti tuliskan di sini sesuai pertanyaan yang sudah disiapkan. Ini tulisnya ya, jadi Bapak bagian dulu lembarnya, nanti akan ada evaluasi ya.
Nah, jadi lembar ini tujuannya evaluasi kegiatan ya. Setelah kalian melakukan gerakan tadi, ya apa yang kalian dapat atau rasakan? Kesulitannya di mana? Ya, tulis nama, kelas, nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan gerakan melempar, berjalan, berlari, lompat dan melempar ya. Jadi ada pertanyaan untuk gerakan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Kesulitannya tadi di mana? Melempar. Ya, melempar ya. Melempar itu nanti kalian bisa lakukan di rumah masing-masing ya, gerakan melempar supaya nanti anak-anak sudah terbiasa atau mampu melakukan lemparan dengan baik dan benar ya. Jadi segala sesuatu itu harus dibiasakan, harus belajar ya. Nah, silakan anak-anak kerjakan lembar pekerjanya. Waktunya 3 menit ya. Kasih waktu untuk mengerjakan KPD-nya 3 menit. Nah, di situ ada pertanyaan pertama itu gerakan yang paling sulit dilakukan. Silakan tuliskan di lembar kerjanya. Apa yang sulit yang tadi kalian rasakan di lapangan? Yang sulit dilakukan. Tuliskan. Nah, dan alasannya kenapa sulit? Tuliskan juga alasannya. Nama gerakannya dan alasannya juga ditulis. Ya. Kenapa sulit? Misalnya gerakan melempar sulit. Nah, alasannya kenapa? Ya, mungkin karena terburu-buru atau kurang siap, ya, atau kurang terbiasa. Bisa saja alasannya. Ya, seperti itu. Jadi yang kedua itu jelaskan elemen kebugaran yang jasmani apa yang muncul pada permainan estafet dari lomba. Kebugaran jasmani apa yang kalian rasakan? Ya, silakan. Ya, jawab aja ya sesuai yang kalian rasakan tadi ya, yang kalian alami. Ya, sudah semua ya. Silakan dikumpulkan tempat jawabnya. Bukan di meja. Ya. Selanjutnya seperti ini ya.
apa yang sudah anak-anak rasakan di dalam lapangan dalam melakukan gerakan berjalan, berlari, melompat dan melempar ya. Nah, jadi kira yang anak-anak tuliskan di sini itu bisa bermanfaat dan bisa belajar lebih lagi apa yang menjadi kesulitan anak-anak bisa belajar di rumah masing-masing supaya setiap pelajaran yang kalian pelajari itu bisa bermanfaat, berguna untuk kalian ya. Ya kalau olahraga pasti gunanya untuk kesehatan tentunya pasti ya, untuk kesehatan dan untuk pengetahuan juga. Jadi kita harus mengetahui tentang olahraga ya. Jadi sesuai hari ini olahraga kita adalah tentang apa olahraga hari ini? Olahraga apa? Atletik ya. Apa saja tadi atletik yang kita pelajari? Tentang apa saja? Gerakannya berjalan, lari, ya, melompat dan melempar itu selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik di sekolah maupun di rumah kalian mungkin sering melakukan. Namanya berjalan, berlari, melompat, melempar itu pasti. Ya, jadi tadi kita sudah melakukan bersama-sama pembelajarannya. Nah, semoga yang kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita sama-sama atau kita semua ya. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan yel-yel ya. Silakan berdiri. Bapak bilang salam olahraga, jaya jaya luar biasa. Bisa? Salam olahraga. Sekali lagi, salam olahraga. Luar biasa. Oke, tepuk tangan. Ayo silakan dulu anak-anak. Nah, jadi tadi kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, maka kita juga tidak lupa untuk mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa kembali. Silakan ketua kelas untuk memimpin dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama anak-anak sudah melakukan pembelajaran dengan baik dari awal, pertengahan sampai selesai. Ya, jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Mungkin ada kesalahan kekurangan dari Bapak minta maaf. Sekian dari Bapak. Sebelum pulang nanti kita akan salam-salam ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, silakan anak-anak. Ya. Hati-hati di jalan.